Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas kembali konsep dasar dari Java. Topiknya adalah conditional block. Ya, ini adalah salah satu elemen penting dari bahasa pemrograman. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas bersama. Oke, kita punya if block. Ya, if ini sangat umum di bahasa pemrograman dan hampir dipastikan block conditional ini pasti dipakai. Oke. Sini keterangannya adalah conditional block memungkinkan program untuk diberi kesempatan untuk melakukan statement tertentu, mengerjakan perintah tertentu tergantung dari kondisinya. Oke. Blok dari if akan dieksekusi ketika boolean expression itu benar. Ya, jadi konstruksinya adalah seperti ini. Kita punya perintah if buka kurung, tutup kurung, kurung kural buka, kurung kural tutup. Ya, jika kondisi yang ada di expression 1 ini benar, maka statement 1, 2 sampai statement yang ke n ini akan dikerjakan. Oke. Nah, kita lihat contoh sederhananya. Kita punya sebuah variabel usia 6 tahun gitu ya, misal. Kemudian diberikan hello dan di sini diberikan pernyataan ya. Ini kalau kita baca dengan bahasa manusia adalah apakah age itu kurang dari 13 ya, membacanya seperti itu. Oke. Nah, jadi sekali lagi yang ada di dalam boolean expression ini haruslah tipe bilangan atau tipenya adalah boolean. Tidak boleh tidak boolean. Oke. Jadi pertanyaannya apakah ekspresi ini benar atau salah? Ya, jadi hasilnya adalah true atau false, benar atau tidak. Oke. Nah, sebagai contoh, ini adalah sebuah pernyataan yang benar ya. Apakah age-nya itu kurang dari 13? Ini adalah pertanyaan yang benar. Ya, karena menghasilkan boolean. Yang tidak benar adalah misalkan cuman ini aja, age buka kurung tutup kurung. Ya, jadi kalimat pertanyaannya tidak lengkap. Apakah umur? Nah, itu adalah suatu pertanyaan yang tidak lengkap. Jadi sebagai contoh, misal kita punya if seperti ini, if age, gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang tidak lengkap. Misalkan age-nya adalah integer. Nah, ya, age-nya adalah integer. Age-nya adalah integer. Misalkan integer age sama dengan 6 tadi itu ya. Kemudian if age begini. Nah, ini adalah pernyataan yang salah, pernyataan yang tidak boleh. Ini kalau kita baca dengan bahasa manusia ya, seperti apakah usia. Nah, ini adalah pertanyaan yang tidak lengkap. Nah, terus kenapa dengan usianya gitu ya? Maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan operator relasional ya. Operator relasional itu ada beberapa. Yang pertama adalah sama dengan, kemudian tidak sama dengan ya, jadi ada sama dengan menggunakan ini, kemudian ada tidak sama dengan seperti ini, lalu ada kurang dari, sama dengan, ada lebih dari, dan ada lebih dari sama dengan. Nah, inilah yang disebut dengan operator relasional ya. Jadi yang bisa masuk adalah seperti ini. Misalkan apakah age-nya sama dengan 6? Nah, ini boleh ya. Apakah age-nya tidak sama dengan 3? Nah, ini boleh. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang lengkap. Apakah age-nya tidak sama dengan 3? Apakah umurnya tidak sama dengan 3? Nah, ini baru boleh. Ya, tapi kalau tadi ya, misalkan if age, nah ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh.
karena age ini adalah variabel bertipe integer. Padahal yang boleh masuk di dalam expression ini hanyalah bertipe boolean. Maka untuk mengubah menjadi boolean, maka kita harus menggabungkan dengan relasional, kemudian dibandingkan dengan apa. Oke, di sebagai contoh adalah seperti ini, apakah age-nya kurang dari 13? Ya, kalau dia kurang dari 13, maka dia adalah termasuk anak-anak. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah age-nya lebih dari 20? Ya, kalau lebih dari 20, maka tertulis di situ, I am an adult. Oke, nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan age-nya 6, ya, keluar hello, age-nya apakah kurang dari 13? Iya, betul, maka muncul I am a child. Kemudian bertanya, apakah age-nya lebih dari 20? Tidak, maka tulisan ini tidak akan keluar. Oke, baik, mari kita coba saja di NetBeans. Kita buka NetBeans kita, seperti biasa kita buat sebuah kelas baru. Kita beri nama if else gitu ya, atau my condition juga boleh. Baik, kemudian seperti biasa saya tuliskan public static void string argument. Oke, saya buat sebuah usia gitu ya, usia, misalkan usianya 6. Oke, kemudian saya tuliskan if age, ya, lebih dari, misalkan ya, lebih dari 13, boleh seperti ini. Kemudian saya beri kurung rawat buka, kurung rawat tutup, ya, usia. Maka sistem out print line masih anak-anak gitu ya, tergolong anak-anak, dan tergolong anak-anak. Oke, lalu ada if lagi, jika usianya lebih dari 21, misal, sorry, ini kurang ya, kurang dari ini. Oke, lalu usianya lebih dari, maka saya tuliskan di sini adalah dewasa, dan tergolong dewasa. Oke, kita jalankan, hasilnya seperti itu. Dan kalau misalkan ini 26, maka tertulis di situ adalah dewasa. Oke, nah bagaimana dengan usia 13 sampai 21 gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan bahas di sini terlebih dahulu ya. Oke, baik. Jadi ini adalah contohnya ketika usianya kurang dari 13, maka tertulis seperti ini, tergolong anak-anak misalkan ya. Kemudian kita ingin membuat sebuah program sederhana ngecek usia, sehingga saya tuliskan di sini karena dia tidak masih tergolong anak-anak, maka Anda tidak boleh nonton di bioskop misalkan ya, misal. Jadi tidak boleh nonton film dewasa ya, misalkan di bioskop gitu ya. Dicek umurnya apakah dia kurang dari 13 gitu ya, Anda tergolong anak-anak, kemudian Anda tidak boleh nonton film dewasa. Oke, kemudian untuk yang 21 ke atas, misal, ini hanya misal saja ya, maka Anda tidak bisa menonton film dewasa. Oke, baik. Nah, di sini ketika kita jalankan, maka akan memilih ya. Nah, karena dewasa maka boleh nonton film dewasa. Sorry, tidak boleh nonton film dewasa. Jadi kalau misalkan dia 6 tahun, maka muncul dua pesan, Anda tergolong anak-anak, Anda tidak boleh nonton film dewasa. Oke, jadi ini adalah kurungnya, dimulai dari mana, diakhiri sampai mana. Itulah yang mempengaruhi. Oke, baik. Jadi kalau misalkan ada statement yang tidak ada di situ, contoh saya tuliskan di sini,
ya. Nah, seperti ini. Maka apapun yang terjadi akan dijalankan, gitu ya. Jadi ketika ada seperti ini, maka ini akan tetap dijalankan. Oke, jadi Anda tidak boleh nonton film dewasa. Jadi misalkan 26 saya jalankan, nah ini akan muncul 3. Ya, statement ini tidak tergantung kondisi apapun. Ya, jadi apapun kondisinya, statement ini akan dieksekusi. Ya, nah itu yang disebut dengan kondisional. Oke, baik. Saya kembalikan source code-nya seperti tadi. Kemudian mungkin ini hampir berbeda dengan beberapa bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman menggunakan indentasi, ya. Maka kalau di sini indentasi itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah kurung kural buka, kurung kural tutup, ya. Seumpama saya hapus di sini. Oke, di bahasa pemrograman tertentu seperti ini adalah maksudnya jika usianya kurang dari 13 maka tampilkan ini dan tampilkan itu. Kalau usianya lebih dari 21 tampilkan ini dan tampilkan itu. Itu di beberapa bahasa pemrograman yang lain. Tapi kalau di Java ini tidak berlaku. Jadi kalau ini saya jalankan maka terlihat di sini usianya 6, ya, maka dia masuk di sini tampil Anda tergolong anak-anak. Oke, masuk. Kemudian Anda tidak boleh nonton film dewasa. Masuk juga di sini. Kemudian di sini usianya lebih dari 21, gitu ya. Anda tergolong dewasa, Anda keluar, tapi di sini keluar. Anda boleh nonton film dewasa. Loh, ini kan dua hal yang berkebalikan. Ini satunya bilang tidak boleh, yang satunya bilang boleh, ya. Nah, di dalam pemrograman Java, jika sebuah pernyataan if itu hanya ada satu, ya, statement di dalamnya, maka kurung awalnya boleh dihapus, sehingga ini seolah-olah seperti ini. Nah, ini boleh. Seumpama di dalam if itu hanya ada satu statement, maka kurungnya boleh dihilangkan. Ya, jadi untuk mempersingkat maka kita boleh menuliskan seperti ini. Oke, baik, saya kembalikan. Nah, ini adalah yang komplit, ya. Nah, untuk menghindari kesalahan, alangkah baiknya tetap menggunakan kurung kural buka, kurung kural tutup sebagai awal dan akhir dari blok kondisi. Oke, baik. Kemudian di dalam pemrograman atau blok kondisional ini pun juga bisa ditambahi. Artinya ini adalah syaratnya. Jika syarat ini terpenuhi maka kerjakan ini. Ya, misalkan saya tambahi sekarang, ya. Usianya kurang dari 13, ya, tapi dia harus memiliki kriteria tertentu. Ya, jadi memang benar usianya 13, ya. Misalkan dia usianya misalnya sudah dewasa gitu ya, lebih dari 21 gitu ya, atau sudah dewasa tapi ada syarat-syarat tertentu, ya, maka itu masih dimungkinkan, ya. Baik. Seperti apa? Mari kita lihat. Jadi ini harus kita cek terlebih dahulu, gitu ya. Apakah usianya, misalkan kita mau lebih sederhana, kita boleh tuliskan seperti ini, ya. Jadi usianya misal lebih dari 13, ya, ini yang boleh nonton. Kemudian syarat kedua adalah dia harus bawa uang, ya. Misalkan di sini kita tambahkan variabel lagi uang. Uangnya misal dia bawa uang 100.000, ya, tiketnya
misal uang tiketnya adalah 50.000 misal. Oke, saya tuliskan di sini uangnya harus lebih dari atau sama dengan 50.000 karena harga tiketnya adalah 50.000. Oke, maka dua syarat ini harus dipisahkan dengan sesuatu. Ya, sesuatunya di sini adalah operator logik, gitu ya. Nah, ada dua yang umum, ada AND dan ada OR. Ya, kalau AND maka dua kondisi ini harus terpenuhi baru dia hasilnya adalah betul. Oke, sedangkan OR salah satu. Ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Jika usianya lebih dari 13 dan uangnya lebih dari 50, maka dia boleh nonton, gitu ya. Anda tergolong dewasa dan Anda boleh nonton film dewasa. Nah, seperti ini. Oke, jadi syaratnya ada dua, yang kiri dan yang kanan. Oke, mari kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, dia tidak muncul karena apa? Karena usianya 6. Ya. Nah, kena deh di sini dia syaratnya. Ya, dia masih belum dewasa. Ya, meskipun bawa uang 100.000. Oke, maka kita ganti misalkan 26 ya. 26. Kemudian saya jalankan. Nah, maka boleh karena Anda tergolong dewasa, kemudian Anda membawa uang 100.000. Oke. Baik, berikutnya, misal dia usianya dewasa tapi uangnya enggak cukup, gitu ya, hanya 10.000, maka dia tidak muncul. Ya, oke. Apalagi sudah dia anak-anak dan uangnya tidak cukup, gitu ya. Nah, maka tidak akan muncul pesan Anda tergolong dewasa, gitu ya. Kemudian Anda boleh nonton film dewasa. Oke. Baik. Nah, lalu bagaimana dengan pesannya? Kalau kok ini kosong saja, gitu ya, maka ada yang namanya konstruksi else. Gitu ya, ada yang namanya konstruksi else. Nah, ini contohnya yang kita sebut dengan if else, ya. Nah, if else ini adalah contoh, misalkan jika kondisi ini terpenuhi, maka lakukan statement 1 dan statement 2. Jika tidak, maksudnya jika tidak terpenuhi, maka lakukan statement 2 dan statement 3. Ya, itu adalah if else. Oke, baik. Nah, kemudian ada if else if. Nah, ini berarti ada dua kondisi, ya. Yang pertama dicek apakah kondisi yang pertama memenuhi, gitu ya. Kalau tidak memenuhi, maka dicek lagi di ekspresi yang kedua, pengecekan yang kedua. Kalau misalkan di pengecekan yang kedua betul, maka statement 2-nya akan dieksekusi. Jika tidak, maka akan dieksekusi di statement 3. Oke, itu if else dan if else if. Oke, ini contohnya ketika kita memiliki sebuah source code dengan if else if dan else, gitu ya. Jadi kita bisa lihat di situ ada variabel a sama dengan 5, gitu ya. Kemudian a lebih dari 0 maka apa? Jika a lebih dari 0 maka apa? Oke. Jadi ada angka 5, kita akan cek apakah dia itu bilangan positif atau bilangan negatif atau bilangan 0. Maka pengecekannya 2 kali. Ya, pengecekan pertama apakah dia lebih dari 0? Ya, kalau iya berarti dia positif.
Kalau dia lebih dari atau sama dengan 0, maka dia positif or zero. Oke. Jika tidak kedua-duanya, maka pasti di sini dia adalah bilangan negatif. Ya. Jadi untuk menentukan kita hanya butuh 2 kali bertanya. Oke. Dan di sini ada catatan, if only one statement is to be executed, kalau misalkan di dalam kurung kural buka, kurung kural tutup ini ternyata hanya ada satu statement yang akan dieksekusi, maka tidak perlu adanya kurung kural buka dan kurung kural tutup. Maka bisa dihilangkan untuk lebih memudahkan penulisan. Ya, boleh. Jadi kalau kita yakin kapanpun source code ini dieksekusi, maka hasilnya akan tetap satu baris atau satu statement, gitu ya. Maka boleh kita hilangkan kurung kural buka dan kurung kural tutupnya. Oke, mari kita praktekkan dengan contoh yang tadi, mau lihat film di bioskop, gitu ya. Oke, jadi ketika usianya lebih dari 13, kemudian dia punya uang 50.000, maka muncul seperti itu. Bagaimana dengan misalkan tidak terpenuhi, ya. Nah, misalkan yang tidak terpenuhi adalah usianya, ya. Usianya tidak terpenuhi, tapi dia bawa uang, maka kita akan cek di sini, ya, cek. Misalkan else if, jadi di sini kita tahu bahwasanya dia itu dua-duanya tidak, salah satu dari sini tidak terpenuhi, ya. Nah, kita cek saja, misalkan dia bawa uang apa enggak. Oke, misalkan uangnya cukup atau tidak. Misalkan uangnya cukup 50.000 apa enggak. Oke, maka bisa jadi dia itu anak-anak, gitu ya. Maka saya tuliskan di sini, ya, Anda tergolong anak-anak. Oke, dan Anda boleh nonton film anak-anak. Seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan usianya dan uangnya cocok, gitu ya, dewasa dan punya uang, maka muncul ini. Tapi kalau misalkan dia uangnya yang kurang, uangnya ada, ya, maka kita tuliskan Anda tergolong anak-anak, kemudian Anda tidak boleh nonton film, Anda boleh nontonnya boleh film anak-anak karena uangnya cukup, ya. Oke, baik. Kemudian kita juga bisa melakukan seperti ini, ya. Itu kalau uangnya yang tidak cukup, ya. Gimana kalau misalkan di sini berarti uangnya tidak cukup, ya, pasti tidak boleh nonton film apapun, gitu ya. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, Anda tidak boleh nonton film apapun karena Anda tidak punya uang, ya. Oke, ya, mari kita jalankan program ini. Baik. Nah, di sini kelihatan Anda tidak boleh nonton film karena apa? Nah, uangnya segini, gitu ya. Tidak peduli dia dewasa atau tidak, pokoknya dia tidak boleh nonton film karena harga tiketnya adalah 50.000. Oke, baik, kita coba yang 100.000, ya, yang 100.000. Maka kita akan jalankan. Oke, hasilnya bisa, gitu ya. Anda tergolong anak-anak dan Anda boleh nonton film, tapi filmnya anak-anak. Nah, seperti itu. Oke, nah beda lagi kalau misalkan saya tulis 26, gitu ya. Usianya 26,
kemudian uangnya banyak, gitu ya. Maka saya tuliskan di sini. Oke, Anda tergolong dewasa dan Anda boleh nonton film dewasa. Ya. Oke. Begitu untuk if else, ya. Kemudian ini pun juga bisa dilakukan secara beruntun, gitu ya, atau dilakukan secara bertingkat. Oke, jadi di sini ada empat kondisi, ya, yang sebenarnya bisa kita pecah. Oke, baik. Jadi ini kita akan ubah dengan style yang lain. Oke, ini saya komen dulu. Oke, maka saya akan perkenalkan style berikutnya. Ya, kita akan cek dulu usianya. Oke, usia. Nah, kalau usianya kurang dari 13, maka apa yang terjadi? Oke, kalau usianya kurang dari 13, saya akan bilang Anda tergolong anak-anak. Sudah, itu saja dulu. Oke. Anda tergolong anak-anak. Oke. Kemudian else-nya apa? Oh, ada else-nya. Ya. Kalau dia usianya kurang dari 13, maka ini kalau enggak berarti dia dewasa. Saya tuliskan di bawah. Anda adalah dewasa. Oke. Nah, berikutnya adalah pengecekan uang. Nah, saya cek uangnya di sini. Ya, masuk di dalam if-nya. If uang lebih dari sama dengan 50.000, maka kita bilang Anda boleh nonton film anak-anak. Seperti ini. Oke, jadi di sini dipecah. Ya, jadi masing-masing kondisi dipecah. Usianya kurang dari 13, Anda tergolong anak-anak. Kemudian punya uang enggak? Nah, kalau punya uang boleh nonton film anak-anak. Oke. Kemudian usianya lebih dari sama dengan 13, maka dia pasti tergolong dewasa. Kemudian saya nanya ini, apakah seperti ini? Apakah dia punya uang ya lebih dari 50? Ya, boleh, berarti nonton film dewasa. Oke, jadi ini style yang kedua. Sama saja, nanti tergantung dari kebutuhan program kita. Ya, ini saya eksekusi pun juga hasilnya sama. Ya, karena usianya 26 dan uangnya cukup, maka tertulis seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi misalkan dia tidak bawa uang, maka hasil akhirnya adalah cuman ngasih tahu bahwasanya Anda adalah orang dewasa saja. Tapi di sini tidak tertuliskan boleh nonton film atau tidak, gitu ya. Nah, ini tergantung dari kebutuhan. Oke, itu if else. Ya, dan ini bisa dikembangkan, misalkan kalau uangnya kurang dari 50 dan dia tergolong anak-anak, apa yang terjadi? Ya. Misal saya tambahkan else, gitu ya. Nah, misalkan karena anak-anak tapi tidak bawa uang, ya kita jawabnya dengan sopan. Nah, maaf ya, Dek, Anda tidak boleh Anda tidak boleh nonton karena uangnya tidak ada, gitu ya. Oke, ini kalau anak-anak. Nah, kalau dewasa mungkin kita bisa memberikan pesan yang lebih kasar, gitu ya, karena orang dewasa, gitu ya. Nah, oke, misalkan tidak punya uang, jangan nonton. Seperti ini bisa saja. Ya, oke, jadi ini ada 4 kondisi. Oke, baik.
kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih di kondisional, ada ternary operator, ya. Nah, ternary operator ini adalah mempersingkat, ya, source code kita. Jadi contoh, misalkan kita punya source code seperti ini, ya, dan isinya adalah if dan else saja, dan di dalamnya hanya ada satu statement, dan statement itu menghasilkan variabel yang sama atau menuju ke variabel yang sama, maka akan lebih baik kalau dibuat ternary. Oke, contoh di sini ada string answer, dan answernya misalkan ya ada sebuah peluang, jadi peluangnya ini kurang dari 0,05, ya, misalkan probability-nya. Kalau probability-nya kurang dari 0,05 atau 5%, maka hipotesanya ditolak, maka answer-nya adalah reject. Tapi ketika P-nya itu lebih dari 5%, maka di keep, gitu ya. Maka kita bisa ubah menjadi seperti ini. Hanya berbekal satu baris, string answer sama dengan, ya, P kurang dari 0,05 tanda tanya reject titik 2 keep. Anda bisa perhatikan di sini semua elemennya tetap ada. String answer tetap ada string answer. Oke, kemudian ada kondisi tetap ada P kurang dari 0,5, boleh 0,05. Oke. Kemudian kalau benar apa, kalau salah apa. Ya, dan ternary ini ternyata juga bisa kita lakukan if else if, gitu ya, tapi harus lebih sederhana, gitu ya. Nah, itu ternary operator. Berikutnya adalah switch sebagai bagian dari kondisional, ya. Switch ini adalah bentuk lain dari if else if, di mana kondisinya itu lebih sederhana, gitu ya. Tidak ada pembandingnya, tidak ada perbandingan, jadi hanya matchingkan value saja. Jadi seumpama di dalam logika tadi kita punya korelasi, gitu ya, relasional, masih ingat tadi ada sama dengan, kemudian ada kurang dari, ada kurang dari, sama dengan, ada lebih dari, ada lebih dari, sama dengan, ya, dan seterusnya. Kemudian ada n, ya, ada n, ada operator n, sorry, kemudian ada operator or juga, ya. Nah, itu nanti tidak akan bisa masuk ke dalam switch case, karena switch case ini hanya boleh menggunakan sama dengan saja, ya. Artinya ada sebuah nilai kemudian dicocokkan dengan nilai tertentu, ya. Yang boleh masuk adalah karakter byte, short, integer, enumerator, atau string. Oke. Maka kalau ada yang cocok, masuk ke dalam case sampai menemukan kondisi break. Oke. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian dia akan keluar. Ketika switch itu tidak menemukan kondisinya sama sekali, maka dia akan menggunakan default-nya. Oke. Nah, mari kita coba dengan struktur seperti ini. Jadi ada switch, kemudian yang boleh masuk adalah integer, char, short, byte, enumerator, string, dan lain sebagainya. Nah, value-value ini akan dicocokkan dengan ini. Jika cocok, maka lakukan eksekusi statement ini. Kalau cocok dengan value 2, maka eksekusilah statement ini. Kalau tidak cocok dua-duanya, maka akan dieksekusi yang default.
Oke, kita lihat contoh kasusnya ya seperti ini. Contoh kita punya variabel i sama dengan 3 gitu ya. Maka kita switchkan i. Oke. Nah, karena ini 3 maka dicocokkan. Nah, ini 1 2. Karena tidak matching sama sekali yang ada di sini, maka muncul di default. Gitu ya, sehingga muncul I equals something other than 1 or 2. Dimuncul seperti itu karena di sini integer i-nya 3, kemudian i-nya dicocokkan dengan ini. Apakah dia 1, nilainya 2, atau kalau tidak ada maka dia akan masuk ke default. Oke. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan juga, biasanya satu case itu satu break. Jadi kalau masuk ke sini, maka terakhirnya kita beri break, sehingga dia tidak mengeksekusi yang lain. Oke, contoh berikutnya adalah di case min 1 itu tidak ada breaknya. Anda bisa perhatikan case 1.2 langsung tidak ada break. Oke, beda dengan ini case 1 ada breaknya. Kalau ini case min 1 tidak ada breaknya. Oke, kemudian case 1 ini kemudian break, case 0 kemudian ini tanpa break juga. Gitu ya. Dan ternyata tidak ada tulisan default. Sehingga tidak harus ada defaultnya. Ya, yang wajib itu adalah tulisan case yang ada di sini. Oke, mari kita eksekusi program kedua ini. Ketika i-nya sama dengan min 1, dia cocokkan, masukkan ke sini. Oh, cocok ini min 1. Oke, karena dia min 1, maka dia lanjut ke sini. Karena tidak menemukan break, maka ke sini. Nah, ini sebenarnya sama seperti OR. Jadi nilainya adalah min 1 atau 2. Ya, jadi sebenarnya masuk sini atau masuk sini. Oke, sehingga keluarlah di sini tulisan i is 1 or minus 1, masuk di sini. Oke. Kemudian karena ada tulisan break, maka dia akan keluar. Tidak melanjutkan pengecekan terhadap case 0. Oke, baik. Nah, bagaimana kalau misalkan dia ini adalah 0, maka dia akan lihat, oh case 1 bukan. Case min 1 bukan, case 1 bukan, tapi dia masuk ke case 0, maka akan hanya muncul I is 0. Oke. Baik. Maka kita juga bisa melakukan dengan contoh real ya. Ketika ada sebuah program ada hari, masukkan harinya apa? Ya, misalkan D-nya adalah Monday. Ya, dicocokkan case-nya di sini, apakah dia Monday? Kalau Monday, apa yang harus dilakukan? Oke, ternyata kalau Monday muncul Monday are worse. Ya, ini tidak bagus, tapi contoh saja ya. Monday atau hari Senin itu adalah hari terburuk misalkan, gitu ya, karena pekerjaan numpuk dan sebagainya. Ya, kemudian baru break. Oke, nah bagaimana dengan hari lainnya? Misalkan dia Tuesday. Oke, seumpama dia Tuesday, maka dia lolos dari Monday, tapi ketangkep di Tuesday. Oke, kemudian di sini Wednesday juga, Thursday juga. Tidak ada break, maka langsung masuk ke sini. Ya, dia masuk ke Tuesday, Wednesday, atau Thursday. Maka muncul pesan weekdays are so-so. Nah, masalah ini hari kerja, tapi ya lumayan lah gitu ya, lumayan. Kemudian ada break sehingga keluar. Oke, nah bagaimana dengan hari misalkan Sunday, misalkan ya, Sunday. Oke, maka dia akan cek, oh sini bukan Sunday, ini bukan Sunday, ini bukan Sunday, ini bukan Sunday, bukan Sunday, bukan Sunday. Nah, barulah masuk ke sini Sunday. Muncul seperti ini, weekend are best. Nah, di weekend itu adalah yang paling bagus. Kemudian baru break. Oke, nah bagaimana kalau misalkan tidak nemu sama sekali? Contoh,
day-nya adalah Senin pakai bahasa Indonesia gitu ya. Maka case Monday salah, case Tuesday salah, case Wednesday salah, case Thursday salah, case Friday juga salah, Saturday, Sunday ya, barulah masuk ke default ya. Nah, muncul pesan kesalahan invalid day of week (2) Senin. Nah, baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Silakan dicoba secara mandiri ketiga source code ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan bunyikan lonceng videonya untuk mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video-video berikutnya.